Oke, halo semuanya, balik lagi di FD Project. Yeay. Burung dara tuh. Waduh. Oke bro, kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu. Betul. Di mana ini ada Davina Lena. Davina Lena, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Alhamdulillah. Baik. Oke. Kali ini pembahasan kita bakal bahas toxic relationship. Apa sih itu toxic relationship menurut lo? Menurut gue, toxic relationship. Kalau bagi gue sendiri ya, intinya tuh ketika lu dalam suatu hubungan, lo ngerasa nggak nyaman, tapi lo nggak bisa cabut. Kayak ada yang nahan, dan itu menurut gue toxic sih. Karena kalau misalnya lo udah nggak nyaman ya, udah gitu kan. Jadi nggak nyaman dalam segi apanya nih? Banyak Dari sih ya, banyak ya. Ketika Ya nggak nyaman ada perlakuan dia yang lo nggak suka tapi lo nggak bisa bilang karena misalnya lo takut dia ninggalin lo takut lo yang disalahin balik kan, lo takut di gaslighting, lo takut dianya malah kayak gitu, Malah apa? malah betul. malah nyalain balik lo. Oke, sih. Jalan Sebenarnya banyak sih kalau dibahas satu-satu. Mulai dari mana ya? Jadi paling gini sih. Maksudnya kayak banyak ini loh, lo tau red flags. Iya. Nah banyak red flags gitu loh yang bisa muncul dalam satu yang dinamain toxic relationship ini. Oke. Contohnya kayak tadi, lu mau marah lu nggak bisa, lu takut. Oke. Lu disalahin terus, lu mau nyalahin dia, lu nggak berani. Berarti banyak banget pengalaman dari hidup lo ya? Banyak pengalaman dari hidup gue sendiri, dari lingkungan gue gitu. Sebenarnya kalau misalnya ditanya gue pernah atau enggak ya ada dalam toxic relationship, gue nggak pengen bilang gue ada dalam toxic relationship karena apa ya, gue mau menghargai relationship itu juga. Jadi gue lebih ke toxic situation sih dalam suatu hubungan, kayak gitu sih. Coba dong Dav, boleh nggak sih ceritain sedikit pengalaman toxic relationship yang lo punya? Boleh ya? Gitu ya. Uh, Jadi, tapi ini semoga nggak ada yang tersinggung ya, jangan ada yang tersinggung. In general aja nih. In general Aku ya, tersinggung. intinya in general ya. Sedih. Oke, mulai ya. Lanjut. Nangis ya. Iya. Sedih. Yan, tisu Yan. Gue mau kasih tisu dulu, boleh? Gimana Dulu gue pernah dalam hubungan gue, tapi gak usah bilang siapa ya. Ya iyalah. Misalnya, gue udah tahu gue udah ngajarin hubungan ini lama. Tapi ada satu yang ada banyak hal sih sebenarnya yang bikin gue nggak nyaman gitu loh di situ. Banyak faktornya juga. Iya. Tapi karena menurut gue susah nih ngelepasnya, ya nggak gue lepas. Kayak gitu sih. Jadi banyak poin-poin yang gue ngerasa gue udah nggak suka, tapi gimana ya? Gitu. Kayak gitu. Banyak red flags-nya, tapi tadi toxic, jadinya gue nggak bisa cabut. Oke. Berarti dalam artian nih red flags lu yang sudah nentuin atau emang kayak Nah, itu ya masukan itu. dari temen lu nih? Atau kayak dari orang Nah itu dia. Jadi semua orang udah bilang jangan. Tapi gini, kalau yang namanya toxic relationship itu, tapi jangan bahas kekerasan fisik ya. Kalau misalnya ada physical abuse, menurut gue itu udah harus di cut off. Jangan pakai alasan, apalagi kalau udah berulang kali ya. Kalau misalnya udah sekali aja kayak gitu, lo harus merhatiin sih, ya nggak sih? Oke. Kayak ya gitu, apalagi cowok ke cewek ya. Sebenarnya cewek ke cowok juga. Intinya physical abuse tuh gue udah nggak toleransi ya. Jadi kita jangan ngomongin itu dulu. Hal-hal yang bisa dibilang toxic itu kan orang-orang ini ya, apa ya namanya? Semua orang punya batasnya sendiri-sendiri. Iya. Ya kan? Kayak bisa dibilang selera juga, misalnya kayak intinya gampangnya gue suka coklat, lo belum tentu nggak suka coklat juga. Oke. Gitu. Jadi ketika teman-teman gue bilang, ini kayak red flags Dav, kayaknya lu udah nggak bisa lagi, kadang gue masih nggak mau dengerin karena ya gue masih oke. Gue itu masih ada dalam batas toleransi gue. Oke. Kayak gitu. Cuman ya kenapa akhirnya gue mutusin untuk udahan, ini kan masa lalu gue ya. Kenapa akhirnya gue mutusin untuk udahan, karena udah nyampe batas gue nya. Yang dimana itu limit lu Oh, banget. berarti lo Iya, punya perbatasan nih. Dan ya udah gue bikin dia lama kan. Misalnya kegundahan hati gue itu kayak dari dulu, putus nggak ya. Bukan Gundala. Gundala. Putra petir. Putra petir. Banyak gimmicknya ya. Nah ya, jadi gitu. Gitu Banyak berarti. udah gue pikirin sejak lama, tapi kenapa akhirnya gue mutusin untuk udahan ya karena udah nyampe batas limit orang-orang yang mana. Batas limit gue yang mana orang-orang punya limitnya masing-masing. Berarti lu nggak bisa mendefinisikan toxic menurut lu belum tentu menurut orang lain toxic juga gitu karena mereka Iya, dan nggak- menurut mereka toxic belum tentu menurut gue toxic.
Iya. Karena kan gue cerita sama orang mungkin pas lagi berantemnya aja gitu kan. Nggak semuanya yang gue ceritain pas lagi happy-happynya, pas lagi jalanin semua senang sedihnya itu gue ceritain semua. Jadi mereka nggak punya point of view yang sama gue. Kayak gitu kan. Nah terus dari segi si point of view ini, nah kan banyak banget tuh orang-orang sekarang istilahnya bisa ngejudgement itu kalau itu toxic gitu. Nah kalau menurut lu tuh ketika memang orang itu bisa ngedefinisiin toxic, apakah dia harus bisa in that situation atau mereka dari point of view luar aja baru bisa mereka definisikan itu Iya, toxic? jadi itu bisa jadi pertimbangan kita juga nggak sih? Kayak sebenarnya dalam luar mah dalam apa ya pandangan orang secara umum ya toxic. Tapi banyak pertimbangan dalam diri kita sendiri. Makanya gue tuh kenapa gue bertahan lama juga karena gue nggak mau denger mentah-mentah apa kata orang kan. Iya. Sorry Dav, gue potong. Lo pacaran tuh berapa lama sih? Maksudnya mengalami pacaran untuk toxic relationship ini berapa lama? Nggak toxic relationship ya. Oke. Jadi toxic situation aja. Mm-mm. Gue nggak mau nge-label apa yang gue jalanin waktu itu tuh toxic karena nggak karena gue happy juga gitu loh sebenarnya. Berapa lama ya? Maybe 2 tahun kah? Lebih dari itu, lebih dari kan? Lebih. Berarti sekitar Ini ya 10 tahun kali ya? 10 tahun. 10 tahun. Enggak dong. Oh enggak. Terus, Ya lebih dari 2 tahun. Oke. Nah, di fase yang ketika lo menjalani itu kan pada awalnya kayak ya startsnya happy aja gitu. Pasti dong. Nah, dimana lo menemukan kalau sisi toksiknya tuh ketika lo dijalanin berapa lama menurut lo nih? Atau menurut orang lain deh? Karena kan orang-orang biasa pacaran tuh kayak ya baru nemu hal-hal yang pahit-pahitnya mungkin dari setahun atau 2 tahun setelah mereka jalanin. Menurut lu gimana? Kayaknya less deh. Mungkin masuk ke 7 bulan 5 ke atas kali ya. Oke. Karena kan artinya lu udah nyaman juga. Kalau menurut gue hal-hal yang apa ya sifat asli orang tuh keluar karena dia udah nyaman sih. Udah nyaman ya? Udah nyaman jadi ya mungkin awalnya nahan ya jadi nggak nahan karena ya gimana ya? Ya udah nyaman gitu kan. Jadi kayak mereka juga bisa Iya. mengeluarkan apa yang menurut mereka itu sifat mereka ya. Nggak sadar juga mungkin kan mana orang mau sih nunjukin Betul, kalau dia mereka kan sih toxic. kayak gitu kan. Iya. Karena kan biasanya pas kita ngejalanin dikiranya pas awal tuh dia orangnya berubah. Padahal memang ternyata orangnya dia kayak gitu. Ngomongin kan. berubah-berubah jangan pernah ngeharapin orang buat berubah sih. Karena berubah itu nggak harus dari orang lain, Rif, menurut gua. Berubah itu ya dari diri sendiri. Tuh. Iya. Jadi makanya jangan berharap kayak gini loh. Gue dulu ada beberapa traits yang gue temuin yang gue nggak nyaman itu. Gue minta pasti awalnya diomongin kan minta berubah segala macam. Cuman akhirnya gue sadar mungkin bukan gue yang harus nunggu dia berubah, tapi emang nggak cocok aja. Gue sering banget ngomong kayak gini di masa lalu gue itu. Pas gue udah mau ngudahin ya, akhirnya yang gue bilang adalah kamu nggak salah, aku nggak salah. Ibaratnya kayak kaki gue ukuran 37, kaki lu ukuran 40. Kaki gue ukuran 47. Gua 45 sih. Ih, sebel deh. Gini ya, kaki gue ukuran 37, tapi Oke. sepatu yang lu pakai, yang kita bakal pakai bareng-bareng itu, Oh nggak bisa dong. Ih, bareng. sepatu dalam arti masa hubungannya ini loh. Joinan ya berarti. Beda ukuran intinya ya. Oke. Beda ukuran. Nah, bukan berarti lo salah ukuran 40, gue salah 37 dong. Tapi nggak klop aja. Ya bisa tinggal cari sepatu lain maksud gue kayak gitu. Oke. Gak ada yang bisa diubah karena mau gimana kaki gue mau dikecilin kayak mana lagi, kaki lu mau dikecilin kayak gimana lagi nggak bisa kan? Bisa. Potong. Potong. Enggak dong, di terapi ada tuh yang terapi panjangin kaki biar tinggi. Jadi Katanya nggak dipotong, dipanasin suka aja biar memuai. Aduh. Nah kalau misalnya itu kan berarti dari segi obrolan tadi kan ada analoginya nih. Gue jadi sedih. Ya aduh. Gimana? Ya tisu ya. Dari tadi manggil tisu kayak nggak ada datang-datang ini gimana? Ganti su. Beneran dia mau bangun dia. Nah terus dari lu sendiri kan kalau segi berubah nih, kalau menurut gue sih paling ketika kita memang udah nemu kalau dia berubah, itu dia bukan berubah, tapi Apa tuh? dia menunjukkan true colors sebenarnya, true colors dia. Oh iya. Jadi Ya tadi ya, gitu, Dik. kayak yang tadi kita bilang kapan sih munculnya hal-hal yang kira-kira sifat aslinya muncul kapan, true colorsnya muncul kapan, ya itu tadi. Nah, yang memang dia udah nyaman buat nunjukin. Dan sifat kadang aslinya. nggak salah gitu loh, ngerti nggak sih? Karena gue kan dulu gue mikirnya kayak gue nggak mau lu kayak gitu, jadi lu harus berubah dong. Atau kayak dia juga gue nggak mau lu gue kayak gitu, gue yang harus berubah. Tapi akhirnya gue nyadar ya itu ada true colors, that's yourself. Ya udah, be yourself aja. Emang mungkin kitanya nggak cocok gitu. Dan memang ada Jadi- orang yang fit in sama sifat dia mungkin ya. Ya mungkin. Nah, karena tapi nggak di diri lu. ternyata ada yang fit in juga sama sifat gue. Nah. Gitu loh.
Jadi gitu sebenarnya kita nggak bisa maksa. Dari sepengalaman lo gitu ya, di antara kalian berdua nih, ini flashback aja ke belakang, dari pacar lo dan lo menilai pacar lo, di mana lo pasti kan ada perbedaan, di mana yang ketidaksukaan dari sifat, dari perbuatan. Nah di situ tuh di mana kalian berdua yang nggak suka, yang kalian benar-benar berdua tuh nggak suka banget tuh di mana? Jadi konflik banget jadi kayak. Jadi konflik banget. Benar. Ini alasan gue putus karena Apakah kurang gede? Apa ini? Apanya? Badannya bro. Waduh. enggak dong. Pikiran lo semua. Enggak dong. Kurang gede pemikirannya dia. Iya, Ya itu. Wah. Nah, ya ini lebih ke ini sih. Menurut gue tujuan kita beda gitu. Oke. Kalau nggak tujuan pasti sama ya, maksudnya pengen senang, pengen sukses, lalala. Tapi cara mencapainya beda. Nah itu dia awalnya gue ngerasa, lu harus sama gitu loh sama gue. Tapi kan Visi. nggak selalu bisa disamain loh. Itu dia. Tapi gue baru sadarnya. Gimana caranya terakhir. lo bisa nyamain itu gitu? Nyamain Apa itu? Nyamain sifatnya. Nah, Terus nggak bisa karena gue nggak nemu caranya. Makanya gue akhirnya berpikir emang beda. Lu kesana aja, gue kesini aja, udah nggak jadi usah gini Dik, dipaksain. emang ada hal yang nggak bisa dipaksain. Banyak sebenarnya. Tapi Banyak ya gue butuh banget. 4 tahun untuk Ngerasain kalau untuk- itu nggak bisa dipaksain. Iya, benar. Gitu. Jadi Pak. salah satu Karena antara gini, salah satu atau the only alasan, sorry ya gue potong dulu. Iya, nggak apa-apa. Antara salah satu atau the only alasan kenapa gue merasa nggak bisa cocok sama dia karena beda tujuan aja sih. nah, Beda tujuannya tuh keseharian kita aja udah beda Iya. dan itu gue nggak nyaman aja. dan gini sih Pak, kan waktu itu gue juga sempet lagi survive lah di internet gitu kan. Terus nemu video TikTok tuh ada yang kayak kenapa mereka orang-orang yang udah nikah atau yang udah berpuluh-puluh tahun bisa menjalin hubungan, kenapa mereka tetap stay gitu? Karena pada akhirnya sebenarnya cinta itu udah pudar. Tapi gimana cara mereka buat komit kalau diri mereka mau terus mencintai si pasangan itu dan numbuhin rasa cinta itu lagi. Tapi kan kalau memang ada Cari. orang, coba dong langsung cari. Tapi itu ikatan pernikahan ya. Iya, tapi Susah, mungkin beda lah, maksudnya tarafnya beda gitu. Beda konteks kan. Iya, beda konteks. Tapi maksud gua Benar. dari segi hubungannya itu loh. Mm-mm. Tapi emang ada yang nggak bisa dipaksain. Kalau dipaksain juga nggak sehat kan. Karena sesuatu yang dipaksakan itu Ngapain? pasti ada yang berujungnya lah. Apa tuh? Ampun berdua nih emang ya. Ini deh, kalau dipaksain aja nggak enak. Contoh, Apa tuh? ada sepatu nih ukuran 35. Size lu 41, enak nggak? Lecet. Lecet kan? Lecet. Iya, itu dipaksain. Nyangkut itu, Nggak bisa kan? Itu nggak bisa dipaksain Iya. kan? Semakin lu maksain nggak sehat. Bener. Kayak hubungan. Benar. Terus tadi gue apa yang enak itu ya? Kita ngapain sih sebenarnya di sini? Nggak tahu. Tapi tadi gue tertarik sama dia deh yang dia bilang cintanya pudar tapi Tapi mereka gimana? terus akan berjanji sama diri mereka Nah, sendiri untuk itu karena itu ikatan pernikahan gue jangan disamain sama pacaran karena justru Benar. pacaran itu buat lu nyari mana yang lu bakal cocok kira-kira nanti buat nikah. Biar nggak mesti kayak gitu. is it disaring atau gimana? Ya disaring bener, Disaring. disaring bener dong. Karena ya gimana ya? Misalnya setia, tapi of course lu harus milih juga dong. Kayak Iya. kalau misalnya lu masih pacaran, mumpung masih pacaran, kalau misalnya memang lu ngerasa nggak cocok, apalagi nggak ada support orang tua lah segala macam, itu udah kompleks banget. Makanya gue bilang kenapa jangan. Tadi gue sempat ngobrol di awal ya, gue bilang Iya. kalau misalnya nggak dapat restu orang tua jangan. Walaupun tadi ada yang sempat bilang coba apa ya? Ulang. Lama-lama gue ambil. Iya, silakan. Lama-lama gue ambil nih. Terus. Gimana? Tadi nyampe mana? Lupa. Aduh. Mumpung masih Mumpung pacaran, masih kalau pacaran. misalnya lu ngerasa nggak bisa ya udah cut dulu. Cut Karena dulu. lu nggak tahu. Ya kalau tiba-tiba udah nikah terus jadi susah. Nikah tuh sakral karena menurut gue nggak mau. Kalau Bener bisa sih. gue nggak usah cerai, kalau jangan sampai ya nggak usah. Karena memang semuanya ditumpahin tuh pas pacaran sebenarnya Pak. Istilahnya ditumpahin pembelajarannya. Iya. Jadi ketika lo sudah melakukan kesalahan di pacaran itu, mungkin insya Allah nanti pas lo udah nikah, lu udah Ya karena kan bertahu apa yang pernikahan harus itu kan dilakuin. nggak harus main-main, Ri. Bener. Kita kan harus milih Nggak satu boleh main-main. yang pasti, dimana yang kita tuh harus ya udah gua nggak bisa cerai sama dia gitu kan. Ah, Gua tapi nggak bisa kalau pisah sama tapi dia. kalau dalam pernikahan baru muncul toksiknya gimana? Nah, kalau dari toxic sendiri nih, ya Straight ini loh yang kita Straight man. cocok ini. Straight. Straight. mau ngomongin merek tapi takut. Jangan dong. Nah, jadi istilahnya pas Nggak disponsor. jadi banyak sih sebenarnya kejadian kayak gitu ya. Ketika memang pas di
ya mungkin pas di nikah ini dia nemuin true colours-nya Iya baru ya. baru. Nah makanya itu dia tuh, kalau misalnya lu baru belum kenal sama orangnya, ya sebenarnya ini prinsip orang beda-beda ya. Karena ada orang yang memilih kenalan langsung bentar dan langsung nikah aja. Tuh. Menurut gua asal niatnya baik sih. Iya sih, kalau pada awalnya niatnya baik mungkin akan lancar juga ya. Nah kalau misalnya nih, kan dari segi toxic, lu mungkin udah sering lah dengerin temen-temen lu curhat dan segala macemnya gitu. Iya sih, gua baru-baru aja Nah, dapet. jadi kalau kayak temen lu curhat dan kalau dari diri lu nih, lu menyikapinya kayak ya sorry itu saya maksudnya lu bodoh banget sih udah tau lu toxic tapi masih dilanjutin apa gimana gitu. Kalau dari lu misalnya ada orang yang cerita sama gua, pastinya mau nggak mau gua akan mereflect itu ke diri gua sendiri ya. Oke. Gimana kira-kira gua melihatnya gimana, gua share ke dia. Oke. Pengalaman gua gimana, gua share ke dia. Dan gua pasti ngeliatnya dari masa lalu gua karena apa yang udah pengalaman gua kan. Oke. Ya gua pasti bilang, gua paham kalau misalnya lu nggak bisa ninggalin dia tuh gua paham banget. Oke. Dan gue nggak perlu tahu alasannya apa, lu nggak perlu cerita ke gue alasannya apa, tapi pasti ada alasannya dan itu pasti valid gitu. Karena apa ya, bodoh sama sayang tuh kan beda tipis ya. Beda tipis betul. Tapi kan kebanyakan bodohnya. ya nggak Love apa-apa. aja blind kan. Karena Iya. tadi gue bilang semua orang punya batasnya masing-masing. Kalau lu masih kuat ya sok aja. Tapi ketika lu udah nggak kuat, itu kayak bakal dari diri sendiri deh. Yang akan realize ya. Jadi Kalau kayak orang kayak temen gue tuh, gue punya sahabat satu. 4 tahun gue sama cowok gue itu, masa lalu gue itu dia selalu ada. ada. Di 2 tahun pertama, 3 tahun pertama dia selalu ngingetin pastikan, karena gue selalu cerita juga. Tapi di tahun-tahun terakhir bahkan gue udah gak pernah cerita lagi karena dia juga udah capek ngasih tau gue. Bukan capek sih, lebih kayak ya udah lu jalin aja, karena gue tahu kalau lu masih mau ya buat apa gue bilang jangan-jangan percuma kan. Jadi sampai gue nggak cerita lagi, kayak udah gue jalanin sendiri aja, gue cari batas gue sendiri aja. Jadi emang bener Kira- sih ya Pak. Ya kalau bisa ditarik kesimpulan, limit orang tuh beda-beda Iya ya. intinya gitu. Beda-beda bener. Beda-beda banget. Kecuali physical abuse ya. Kalau misalnya Benar. teman gue cerita gue ditonjok, ya udah nggak bisa sih kayak gitu. Karena itu udah gak ada pembenaran sama sekali. atau apa ya, soalnya. kayak dimaki-maki gitu juga sih. Iya, iya. Tapi lo pernah? Nggak pernah. Alhamdulillah. Nggak, gue ya semoga jangan ya Soalnya karena kan gue juga apa? Temen gue ya. Temen gue tuh pernah ngerasain kayak gitu, Dav. apa physical abuse, Iya. Jadi kasihan sih. yang sampai didorong gitu, terus Temen gua ada yang dibanting Pak ke Smackdown. Iya, Nah, kanan sih, kiri gua- kanan Ketawa kiri. sih. Oh, Udah iya. ketahuan. Bahaya tuh kayak gitu tuh, Terus udah gimana? red flag banget. Jadi kayak Ninggalin gimana? tapi ya nah emang lanjut dia lagi nih, Dav. Ya kan? Waduh. Kasihan banget. emang dia begitu. Emang dia gitu orangnya. Enggak, jadi kayak emang dia juga masih tetap melanjutin. Jadi kita pun mau memperingati padahal udah ada red flag banget. Tapi kok masih ya udahlah, jadi kayak kita mungkin bisa ngingetin dia kalau hal itu salah, tapi nggak bisa. Iya, lebih ke kayak kasih masukannya terus, misalnya kayak terus bayangin dia kalau ini sebenarnya nggak boleh, Iya, sebenarnya salah. benar. Ketika misalnya nanti lu udah siap cabut Nah, atau tiba-tiba kalian nemuin solusinya, nah. ya. Jadi kayak ya emang physical abuse tuh nggak ada pembenarannya sama sekali ya. Sebenarnya sih gitu ya, cuman ya tadi kalau misalnya mau bilang batas orang beda-beda, kok ini buat gua aja gua nggak bisa. Tapi ketika ada orang yang ya gua mungkin gua masih nggak apa-apa karena ini, karena itu, karena dia gini, karena dia gitu. Betul. Ya mau gimana juga kita kan orang lain ya, ya udah sok aja, pasti kita cuma bisa bilang kayak gitu. Kecuali udah bahaya banget, pasti banyak juga pihak-pihak yang bisa bantu kan. Iya, dari segi kayak mungkin dari pemerintah juga bisa bantu. Lo dari kenapa anjing? Polisi bisa bantu. Kenapa? Ada apa nih? Kenapa anjing? Hah? Mending lu kesini deh, muncul. Mas. Kenapa? Apa tuh? Wah, Oh. boleh banget nih. Oh ya, ada Dav, cheating. Yang ini kan R1 R2. Oh, bukan. Minum dulu ya. minum. Oh, air keras. Air keras. Wah, keras banget tuh. Gimana rasanya? Enak. Putih kan pasti? Putih. Air transparan, Putih Pak. nih. Transparan Gini, ini. Dav. Apa namanya? Kita next pertanyaan. Yuk. Next Lo topic. pernah gak sih apa namanya diselingkuhin? Ih, nggak pernah. Belum pernah. Tapi pengen. Oh, enggak gitu Mau dong. nyoba gitu siapa? Tapi kalau gue diselingkuhin pasti gue selingkuhin balik. Tapi Revenge tuh. mantan lo pernah selingkuhin lo? Enggak. Kan tadi gue bilang gue nggak pernah diselingkuhin. Tuh, Jadi, Tapi definisi selingkuh apa coba menurut lu? lu dulu deh, Dik. Lu dulu deh. Karena selingkuh tuh kadang Lu dulu deh. Dari lu Oh, dulu. dulu ya? Iya. Selingkuh itu bisa kayak lu pacaran tapi lu pacaran sama orang lain. Itu udah pasti selingkuh. Oke. Oke, gini, gua balik. Hmm. Kalau mantan lo itu chattingan sama cewek lain itu kan jatuh udah selingkuh.
Iya dong. Itu biasanya ada masuknya tuh ternyata jadi ada beberapa macam selingkuh pak yang pernah gue Iya lihat. tapi itu kan udah masuk selingkuh pak. Tapi nggak sampai kayak yang mungkin in a relationship atau perasaan pak yang main. Yaudah oke. Bisa juga dia emang open aja Oke orangnya. oke. Taruh misalkan, Ini sensitif banget. Oke. taruh misalkan ya, lo lagi pacaran sama Davina misalkan, Oke. misalkan lo ya, Iya. misalkan. Nah Iya. keadaannya, Jauh banget sih. Oh iya. keadaan Ini kita emang baru Sampai. lagi nyiapin ini foto pranikah. Foto pranikah. Keren. Kemarin di Sentul. Ya, amin. Betul. Amin. Di sirkuit. Amin guys. Amin. Enggak. Nanti ada yang cuma- Bercanda ya bro. Bercanda. Terus. Oke. Pengen ya lu? Iya. Terus. Apa dong? Mana ya gue? Nah, tadi lu misalnya dia misalkan pacar Oke. gue. Misalkan pacaran sama siapapun lah. lo sama siapapun pacaran nih. Riva keadaannya jalan sama cewek lain. Itu kan jatuh udah selingkuh. Kalau bohong, Nah keadaannya dia nggak tahu sama lo. Nggak ngabarin lo gitu. gak ngabarinnya Itu tuh. mah jatuhnya punya kesadaran untuk nggak ngabarin. Ya, itu salah. Itu Lo salah. tapi itu jatuh udah selingkuh pak. Ya iya. Iya kan? Ya mendekati selingkuh, apa kayak terserah, pokoknya itu salah, intinya salah. Ya sengaja gini Oke. sih. Mungkin Karena- komunikasi itu terpenting. Betul. Lo sebagai cewek menyikapinya seperti apa? Marah. Karena dia nggak Marah bilang dong. kenapa. Emak gue tuh bisa karena marah-marah gitu. Iya. masa mau langsung gue putusin aja? Kan komunikasi. Komunikasinya berarti Kalau dia udah ngejelasin, pasti kan cewek punya pemikiran negatif. asumsi. Asumsinya. Tapi Gue tampung informasi itu Iya, buat benar. kedepannya. Oke. jadi ada saringan lagi pak. Depannya dia gitu lagi. itu udah Tampung lagi jatuhnya. sampai gue nyampe batas gue. Ah. Kayak Oke. gitu. Karena kan banyak juga yang bilang kayak ketika perselingkuhan tuh sebenarnya nggak bisa diobatin pak. Gimana caranya kayak emang dari diri lo sendiri yang mau tuh buat paham Iya. kalau lu bisa Kayak penyakit ya? komit. Iya, bisa komit sama orang. Jadi kayak bahaya sebenarnya kalau tetap dilanjutin tapi kayak nanti ada bumerang lagi kitanya. Benar. Gitu. Ya udah, balas aja. Nah terus kan ada yang sekarang tuh banyak rame tuh di sosmed kayak perselingkuhan tuh kayak ada yang soft perselingkuhan lah atau enggak kayak mental Ya tadi ya, perselingkuhan. kayak ada selingkuhan yang lu punya 2 pacar. Iya. Ada yang cuma jalan bareng tapi nggak Nah, ngomong. ada juga ada kayak yang chattingan doang tapi nggak ngomong. micro cheating. Apa tuh? Jadi kayak Micro cheating gue pernah itu denger kayak tuh gimana? micro cheating. Jadi kayak dia tuh dari segi ngehapus chat aja sama orang lain. Itu katanya udah micro cheating maksudnya. Gue pernah lagi. Lebih ke ini aja nggak sih, kayak mungkin maybe you're not a cheater but you're a traitor. Tuh ngomong apa tuh? Nah, ya translate. Oh, ya, translate. Mas Mandarinnya. Wow. Aduh. Dari tadi minta tisu nggak dikasih, Oke. translate nggak ditranslate. Tahu nih. Jadi Iya. jadi gitu pak, paling gitu. Jadi orang-orang yang micro cheating ini ngapus chatnya karena biasanya beralaskan Beralaskan. alas kaki. Alaskan. Beralasan Tapi lo pernah microwave itu? micro cheating. Pernah. Micro influencer. Pasti pernah. Dan gue menyesal. Dan itu ya gitu, pasti gue jadiin pelajaran. Berapa kali lo pernah ngelakuin itu? Jadi tanya ya pak ya. Kan itu nggak bisa dihitung pak, uncountable. Oke, kayak kesannya gue ini banget ya, kanan Enggak, kiri maksudnya banget kan ya. istilahnya kan masa dihitungin gue pernah Iya, gitu berapa benar. kali ini berapa Maksudnya kali. gitu. Ya enggak, maksudnya biar lebih detail tuh biar nanti mantannya tuh anjing. Tuh kan, kayak gitu nih. Ini gue males sih nanti nih. Oh, iya. Jangan ya, jangan. Bisa Jangan ya. Nah, Maaf tadi ya. sensor ya. Maaf ya. Kalian berdua maaf ya. Maaf. Ya gitu. Berapa kali? Heeh. Ya pernah lah. Ya, Cukup pernah. siapa sih maksudnya ya mungkin orang pernah melakukan kesalahan Iya, gak dan mungkin enggak. jangan menutup kemungkinan juga gitu loh. Tapi kan Karena banyak- kadang kan maksudnya niat gue juga mungkin apa. Oh, gue kira nih apa ya tadi. gitu. Terus Dav dari orang bilang nih beralasannya tuh karena Apa dia namanya? takut dimarahin ketika tahu si siapapun itu ngechat dan lo hapus lah chat. Nah ya kadang gitu sih, kadang mungkin Benarkah? Oh. mungkin hubungannya udah, kalau kayak gitu biasanya udah sering gak sih? Jadi ketika misalnya dia cuma ngechat tentang apa, kenapa dia langsung hapus padahal gak ada apa-apa, ya karena mungkin ceweknya udah pernah tahu sebelumnya, apa cowoknya udah Iya pernah mungkin tahu karena sebelumnya, kayak dia udah rasa percaya. ketakutan itu muncul nggak sih? Makanya percaya itu penting sih. Dan kayak- juga
Lanjut. Iya. Rasa percaya Lanjut. seperti kayak tadi misalnya sekarang gue udah gak ada apa-apa, tapi dulu pernah. Ya susah. Glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E. Mau gue jelasin satu nggak? Boleh. Boleh. Glutathione Coba, gue ya. lihat dulu. Lu lihat. Coba lu buka. Oke. Nih. Yang pertama ada glutathione. Dia bisa meningkatkan kelembapan. Oke. Jadi muka lo kering soalnya ya. Meningkatkan kelembapan, elastisitas juga. Dia juga bisa melindungi muka lo itu dari radikal bebas. Lo sering naik motor nggak? Oh iya, sering banget tuh, Dav. Kotor kan tuh, makanya lo udah sering cuci Wah, muka. wangi juga lagi. Wangi. Abis lo pergi lo cuci muka pakai ini. Nah dia juga bisa mencerahkan kulit lo instantly ya. Terus ada vitamin E, dia juga sama melembabkan kulit. Dia juga bisa membantu mengatasi peradangan dan menenangkan kulit lo Oke. tadi. Terus nih bisa lihat nggak di sini? Oh, Ada iya. rose petalsnya, ada kelopak-kelopak bunga mawar, Nah, ini berfungsi untuk apa? menyegarkan kulit wajah. Oh, gitu. Terus yang terakhir ada apa? ada vitamin Aloe E. vera. Oh, salah. Aloe vera, baca aja nggak bisa, gimana Oh nggak iya. ditinggalin? Maaf. Aloe Dav. vera, dia juga bisa menahan kulit, dia juga bisa meredakan peradangan kulit. Jadi ini semua all in one ya. Abis lo cuci muka, ini lo habis cabut nih dari luar, kotor-kotoran lo cuci muka, terus lo pakai serum. Nah, serum ini berfungsi untuk apa, Dav? Judulnya adalah Brightly Ever After Serum. Apa tuh? Fungsinya untuk brightening. Oke. Tapi ini all in one juga, karena dia Oke. punya ada glutathione dan vitamin C ini, dua bahan utamanya. Kita buka ya. Oke. Glutathione dan apa tadi? Vitamin C. Nih, yang pertama fungsinya dia bisa membantu mencerahkan kulit lo lagi. Dia juga mencerahkan ini juga. Jadi lo nggak usah khawatir abisnya langsung glowing. Oke. Oke? Abis mencerahkan kulit, dia bisa memudahkan noda-noda di wajah lo nih yang di sini nih, yang di sini. Itu bisa pudar semua, oke? Abis itu dia juga bisa mengecilkan pori-pori lo, menghaluskan kerutan di wajah lo. Dia juga bisa menutrisi, melembabkan kulit lo. Kalau kulit lo kering, kulit itu nanti bisa menjadi lebih relax dan calm ya, lebih tenang gitu ya. Apalagi kalau ada peradangan-peradangan kayak gitu. Nah, habis itu dia juga yang terakhir bisa jadi sebagai antioksidan dan antipolutan. Oke. Tadi kalau lo habis kotor-kotoran. Nah, Dav, kalau yang ini untuk apa? Ini apa? Coba baca. Brightly Ever After Cream Day. Cream day. Berarti Oke. krim muka buat siang ya, day. Mm-mm. Brightly Ever After Cream Day. Dia isinya ada, lihat isinya ada banyak banget kayak gini. Nggak akan rugi lo kalau beli ini. Yang pertama ada glutathione. Glutathione dia tadi ya sama untuk mencerahkan dan lain-lain tadi, mungkin gue nggak usah ikut ulangin semua. Terus dia juga sebagai double action salicylic acid, dia bekerja paling baik, paling ampuh untuk jerawat. Kalau misalnya lo lagi ada jerawatan nih, apalagi habis diputusin pacar kan, lo stres, nah ini lo pakai ini langsung, jerawat lo pudar. Terus dia juga sebagai dia juga mengandung natural squalane, dia untuk meningkatkan hidrasi Oke. dan membantu kulit lo tuh tampak lebih cerah, lebih sehat. Wah, keren Oke. banget ya, Dav. Keren banget dong. Habis itu dia masih ada lagi, masih banyak nih ya. Ada hexapeptide 8 untuk mengurangi kerutan, ada natural vitamin C untuk antioksidan, melindungi sel kulit mati lo dari kerusakan. Terus ada triceramide. Itu apa, Dav? Bahasanya susah ya. Triceramide itu dia untuk membantu melembabkan dan sebagai anti penuaan, anti aging. Wah, berarti nanti gua nggak bengkerut gitu dong? Nggak akan. Terus yang terakhir dia ada aqua peptide glow. Dia untuk bikin wajah lu glowing ya, menghidrasi kulit lo dan ngasih kulit bersinar. Walaupun kena sinar matahari. Lo makin glowing kalau kayak gitu. Wah, keren banget, Dav. Ini untuk Nah, siang-siang. kalau yang ini gua tahu nih, Dav. Apa? Kalau yang Ini ini sama nih, bedanya apa coba? Brightly Ever After Cream Night. Nah, artinya? Artinya ini untuk di malam hari. Untuk di malam hari, bener banget. Tuh udah pintar. Tapi abisnya lo langsung beli ya. Jangan pakai punya gue. Pasti dong. Nah, ini, Dav. Oh, salah. Ini. Kok Nih ya. kosong? Kalau ini sama, tapi bedanya dia untuk malam hari. Jadi Iya, benar. sebelum lo tidur. Oke, Kalau ini sebelum gue lo tahu tidur- nih, Dav. Apa? Kalau ini gue bisa jelasin kalau nih. Silakan. Jadi, Udah pinter ya? Brightly Ever After Cream Night ini antibakterial alami dan Antibakterial anti-inflamasi alami. yang dapat Betul. membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Yes. Nah, gue rekomen banget ini untuk lo. Ini buat Kenapa? gue. Kenapa? Lo Karena- jerawatan. Iya, betul banget. Nah, Sedih banget. ini pun juga ada natural squalane. Mm-mm. Apa itu? Apa itu? Itu meningkatkan hidrasi, dapat membantu kulit tampak lebih cerah dan sehat dah. Oke. Muka gue emang kering sih. Makanya gue pakai ini kan. Terus juga ada hexapeptide. Mm-mm. Apa itu? Minus 8. Hexapeptide 8.
Ya, gue bantu, tenang. Membantu mengurangi kerutan. Kerutan. Cocok juga untuk lo yang Anti-aging nanti juga udah ya tua. berarti, iya, betul. Nggak mengkerut. Harus langganan terus sama Scarlett ini sampai Betul akhir banget. hayat. Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Gitu. Terus ada pour away. For way. Pour away. Apa itu pour away? Untuk mengencangkan pori-pori. Betul, yang punya Nah, pori-pori besar ya. betul Kalau misalnya banget. ya harus dikecilin biar Kayak kena debu. Ya kalau betul, kita naik biar nggak motor, masuk. nanti kan, nah, betul banget. Terus juga di satu sisi ini ada natural vitamin C. natural vitamin C. Nah, untuk antioksidan dan melindungi sel kulit dari kerusakan radikal bebas yang disebabkan oleh paparan sinar UV. Apalagi sekarang gue sering keluar-keluar gitu. Betul banget, pakai ini Dav. Yes. Ini tuh cocok banget buat lo. Nah, Cocok ada buat lagi lo. Aqua Peptide Glow untuk meningkatkan hidrasi kulit dan persepsi kulit bersinar. Dari tadi fungsinya banyak banget ya. Betul banget Kenapa lo nggak Dav. pakai ini dari dulu sih kalau misalnya lo juga Nah. butuh gitu? Gua baru tahu dari lo. Range harga berapa Dav? Semua ini. Iya. Semua ini range-nya mulai dari 75 aja. Oke, 75.000 ya, bukan 75 perak. Seriusan Dav? Seriusan. Ini semuanya cuma 75 ribuan aja. Satu-satu ya. Wah, Lo mau langsung beli. Oh, iya, Jangan dah. ngambil punya gue. tar dulu. Kenapa? Ini namanya apa? Oke, ini semua ya. Mm-mm. Nanti habis ini kan punya gue. Lo jangan bawa pulang. Nanti lo yang glowing, gue yang glow down. Oke, lu cari ini namanya Scarlett Whitening. Cuci muka, serum, krim muka malam dan siang hari. Oke. Gitu. Scarlett Whitening. Yes. Bagus banget ya. Bagus banget. Nanti kalau misalnya lu udah beli nih, lo beli serangkaian langsung ya, biar maksimal. Terus step-stepnya perlu gue kasih tau nggak? Apa lo mau belajar sendiri? Oh ya Dav, kita bisa mesennya di mana? Mesen. Heeh. Kalau mesen di mana aja? Karena dia ada official store sendiri. Oh gitu, gampang banget ya. Yes, gampang, nanti lo tanya gue aja, Terus ntar gue bisa kasih. bikin glowing lagi. Pasti dong, lihat gue. Emang kurang glowing? Kalau gue bagi satu gimana? Lo mau satu? Iya, Nggak mau beli aja semuanya? bagi gimana aja. Nih, mending lo pakai ini. Karena step pertamanya adalah yang ini kan ya. Karena step pertamanya ada yang cuci muka, lo cuci muka aja nanti. Pakai ini, boleh sekarang langsung. Tapi ini beneran bisa balikin cewek gua kan? Kan tadi gue bilang cari cewek baru. Oke. Udah nggak pantas. Nih, lo bawa ini nanti lo cuci muka. Terus kalau misalnya lo udah mau beli nanti, abis cuci muka itu lo lanjutin pakai serum dulu. Oke. Pakai serum, tunggu kering. Terus lo pakai krim muka. Kalau lo pakainya siang-siang berarti pakai yang mana? Pakai yang Ini, dong. benar. Kalau misalnya lo pakai yang malam, Ini dong. betul. Beda ya, jangan Oke. tukar. Kayak gitu untuk step-stepnya, lo jangan lupa beli ya. Tapi kalau mau coba sekarang ini boleh. Oke boleh. Gue coba serumnya dulu kali ya. Kan tadi gue bilang cuci muka. Oh, ya. Ini kayak dia lo mau semua ya kayaknya. Apa gue hadiahin aja, mau? Boleh banget buat nanti gue ulang Silahkan. tahun loh Dav. Karena gue butuh banget kalau gue ulang tahun nanti. Udah punya cewek baru. Iya dong. Udah ganteng ya. Iya bener banget Dav. Cuci muka sana bawa Aku cuci pulang. muka dulu ya. Yes. Oke. Nanti balik lagi ya, kita Oke. pakai rangkaian selanjutnya. Bawa. Dadah. Pasti udah cuci muka. Udah dong. Udah. Wah ini bagus mantap. banget loh Dav Scarlett. Gue bilang apa kan, Whitening ini. instantly loh semua fungsinya itu lo langsung kelihatan lebih Iya. cakep 10 kali lipat. Kita pakai Apa nih? serum. Serum, betul, pintar. Pakai ya. Pakai, boleh. Kan tadi udah cuci muka tuh. Ini sengaja banget ya produk gue dipakai-pakai. Iya dong. Asal jangan habis aja sih. Kita pakai, lu buka dulu. Oke. Kita tesin deh tuh di muka lo. Kita tes ya Dav. Ya sudah. Coba. Satu, sini. Yes, di atas. Sekali lagi, udah up. Sini. Nah, iya, iniin aja. Iya, bener. Ini yang di hidung, yang di hidung. Yang di hidung. Nih ya, kalau cowok kayak gini emang ya. Lu sering-sering belajar sama gue deh lo. Wah ini bikin muka halus juga ya Dav. Lo ngerasanya apa? Pasti dingin gitu kan? Iya, Makanya dia benar. nggak wangi kan? Wah wangi Kalau banget wanginya nih. kecium sampai sini. Wah. Udah. Keren banget, Sambil lo kayak Scarlett gitu, gue Whitening. siapin krim mukanya ya. Ini malam hari apa siang hari, ayo? Ini malam hari. Kita pakai yang malam hari. Kita lanjut ke krim muka. Nih, lo ambil dikit aja. Kita aja ya. Ujung jari aja. Diambil. Segini? Oke, ha. Terus? Taruh di muka. Nih. Iya. Yes. Udah. Gitu ya Dav. Lo gituin lagi kayak Oh tadi. gitu lagi. Ke seluruh muka lo ya. Nanti belang soalnya. Setengah cakep, Gitu. setengah enggak. Ini tinggal tidur nih Dav. Coba lihat sini udah rata belum?
Udah rata, Terus? nggak cuma rata, udah ganteng lo ya. Udah. Wah, keren banget. Kalau nih, Daf. udah lo tinggal tidur aja. Gua wajib Besok banget untuk pagi beli nih, Daf. wajib banget untuk beli. Besok pagi lo ulang lagi ya, tapi pakainya yang Yang siang. siang Gitu. hari. Oke. Oke, jangan lupa untuk beli Scarlett Whitening. Karena Yes. bisa banget untuk mencerahkan. Biar ganteng kayak dia, biar cakep kayak gue. Oke? Bye-bye. Bye bye. Antara lu akhirnya nerima aja dan kayak ya udah tutup mata aja lah ya. Oke. Atau ya mungkin kalau berjalannya waktu bisa kali ya. Tapi ya Iya, tadi berjalan waktu. tahan apa enggak sih orang yang udah nggak percaya itu nungguin nih orang. Betul. Pernah gak sih lo merasa kayak dikekang banget nih sama mantan lo itu? Posesif kali jatuhnya. Posesif bisa. Terus atau kayak misalkan lo lagi cabut nih sama teman-teman lo, terus teman lo video callin lo terus gitu. Pacar gue video call gue terus. Ah, Kalau Atau sama kayak lo gitu sih Kayak video call Terus, sih kayak enggak sih menurut gua. Iya, enggak. Tergantung situation juga. bisa aja pak. Tapi kalau cuma Ada loh yang yang ada. manis, tapi yang manis enggak dengan cara kan gimana? konteksnya kayak lu lagi di mana? Lu Oh, lagi di iya, mana? Iya. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kalau misalnya gue dilarang apa larang itu ya pasti pernah dong. Tapi ya mungkin karena guenya juga. Kan tadi gue bilang kan, orang bisa nggak percaya karena pasti ada alasannya. Pasti ada salah gue, kenapa dia jadi kayak gitu. Ya pernah. Jadi Gue ada- pernah. Dan ya gimana ya? Itu salah satunya juga kan kalau misalnya kepercayaan udah nggak ada dari awal, ya gimana ujungnya? Mungkin itu adalah salah satu kesalahan gue yang tadi dia minta gue berubah tapi gue nggak bisa. Iya sih, karena ekspektasi lu ketika menaruh ekspektasi orang yang akan datang adalah malah kecewaan ke diri lu, Pak. Karena yang bikin lo kecewa tuh kan ekspektasi lo sendiri. Bener. Jadi sebenarnya kita tuh nggak bisa depends gitu loh sama orang walaupun kita in a relationship sama dia. Tapi kayak kita tetap bisa mengandalkan dia, tapi bukan untuk mengandalkan sikap dia berubah sesuai apa yang kemauan kita. Gitu cuma. Ada lah pasti hal-hal yang nggak bisa diubah dan mungkin ya itu kadang better putus aja because that's what I decided to do gitu. Bisa aja mending gitu. Itu yang Gue juga punya salah, dia juga punya salah dan gue Iya, merasa gue sama-sama nggak bisa punya ngerubah. salah lah ya. Iya. Gue nggak bisa ngerubah diri gue tahu lu juga pasti nggak bisa ngerubah. Jadi apa yang gue minta. Jadi kayak gitu ya udah berarti namanya nggak cocok. Mungkin apa yang kayak gue bakal cocok di orang lain, dia juga nanti bakal ketemu orang lain. Gue berharap kayak gitu. Karena sampai sekarang juga pastinya gue berharap yang terbaik buat dia. Oke. Terakhir, Daf. Pertanyaan terakhir. Kira-kira lo ada saran gak sih untuk yang nonton nanti atau orang-orang di luar sana tentang toxic relationship? Yang Yang pernah ada. ngerasain toxic relationship? benar. Mungkin yang ada ya yang sedang sedang merasakan toxic relationship itu ya tadi ya. Tutup mata kadang-kadang boleh, tergantung batas lo, tapi jangan buta. Jadi yaitu know your limit aja. Jadi lo harus merhatiin diri lo sendiri. Lo kalau ada yang ngasih tau lo tampung. Jangan bener-bener nggak mau dengerin orang. Gue cinta kok sama dia. Ya cinta sih cinta, tapi ya tadi jangan buta. Know your limit. Kalau misalnya emang lo udah siap. Kalau lo belum siap, jangan. Tapi kalau udah siap ya, Oke. tunggu siap aja. Melepaskan diri. Yes. Itu kan Dirinya. dari Iya. melanjut. Dan melepaskan diri sih ya, tapi ya harus tutup baik-baik ya. Karena yang namanya toxic relationship kalau menurut gue ya berarti hati-hati juga kalau misalnya lu udah putus sama dia, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke. Jangan sampai ada masalah-masalah yang belum selesai. Lebih baik diselesaikan secara dewasa. Betul. Pelan-pelan aja. Pasti ada Betul. waktunya kok, pasti ada jalannya kalau emang itu bukan buat lu, dia pun. Udah aman. Aman. Kalau dari lo, Rif, ada nggak pesan-pesan untuk? Kok ke saya? Tahu sih bro. Oh ya udah. nggak Santai apa-apa. aja bro. Oke. Kalau dari lo nih, Kalau dari gue, kira-kira ada pesan-pesan nggak untuk orang-orang di luar sana yang pernah ngalamin toxic relationship atau ngalamin perselingkuhan atau ngalamin KDRT gitu? Amit-amit. kalau dari gue sih tahu apa yang menurut lo memang itu nggak baik dan lo bisa berpikir secara rasional untuk bisa ngelepasin diri dari hubungan yang toksik itu. Jadi semisal lo memang sudah tahu itu nggak baik, ya secara nggak langsung pasti ya lo tau lah kalau itu memang sudah harus di stop dan lo sudah harus benar-benar bisa memberhentikan maksa. semuanya. Jangan maksa, cinta boleh tapi tadi harus tetap Benar. pakai logikanya. Jadi diimbangin lah Ada ya. rasionalnya juga nih tindakannya. Nah, Pikirin buat kedepannya sih. dan Pikirin kalau buat dari gue sendiri sih memang paling efektif tuh ketika memang lo udah bener-bener cut off orang itu. Jadi lo udah bener-bener nggak ada hubungan apa-apa dan juga ya sebisa mungkin lo bisa menyelesaikan masalah yang memang jadi concern lo di hubungan itu. Jadi ketika lo udah menyelesaikan itu, lo cut off, lo bisa dengan damai menjalani hidup lo sendiri. Ya move on lah ya. Nah. Bukan move on dari orangnya aja. tapi Benar. move on.
Dan juga ya lu bisa melanjutkan journey lu lah di kehidupan, nggak semuanya tentang percintaan juga gitu. Explore. Dari gue sih gitu deh. Oh ya, satu lagi ya, boleh ya? Seumpama kita bayang-bayangan aja. Kita jadi shadow. Oh, shit. Bayangan, kasih bayangan. Kau jadikan aku. Kasih bayangan. Oke. Oke lanjut Dik. Oke lanjut ya. Seumpama nih, seumpama Sumpah aja nggak beneran. Iya. ya lapar lagi Bu. Ya. Jangan Nggak, dong. serius. Seumpama ada orang masuk ke lubang yang sama, gitu. Saran dong dari lo gimana? Masuk ke lubang yang sama. Padahal di satu sisi dia udah ngerti dengan kejadian toxic relationship, Dia masuk hubungan baru kan? masuk ke hubungan baru tapi Sama lagi. juga. sama gitu. Wah. Gimana? Itu lebih Em, kompleks ya. Nah saran dari Riva dulu coba. Waduh. Kalau dari gue sih mungkin kalau lu masih melakukan hal yang sama, Gimana ya? poinin aja sih di diri lu bahwa lu seharusnya udah belajar gitu dari kesalahan lu sebelumnya. Jadi ketika lu udah masuk lagi di hubungan yang sama, seharusnya lu bisa mencegah. Sebenarnya timbang-timbang aja sih, karena kan bisa jadi walaupun lu ngalamin hal yang sama, tapi dengan beda orang. Berarti Oh. value-nya semua juga beda. Oh iya. Karena gue juga mungkin pernah kalian ngerasain kayak gitu. Tapi ketika di sini di tempat baru ini, mungkin kadang bisa gue yang lebih menahan diri gue juga. Jadi beda orang sebenarnya beda cara ininya ya, beda jalan keluarnya, beda Benar. cara ngatasinnya Iya. juga. Gitu sih. Tapi ya ujungnya sama tadi batas. Kalau misalnya emang ternyata orang yang baru ini sama aja kayak yang kemarin, ya udah lu mau apa enggak, lu nggak mau ya. Dan gue juga percaya sih ketika orang itu mungkin terjebak di hubungan yang sama, dan itu berarti ada yang salah juga dari Ya dirinya. ampun, sorry, gue takut lupa. Ada satu hal, kalau misalnya lu ngerasa lu ada di toxic relationship, terus lu pindah ke orang baru tapi lu juga masih ngerasain sama, Iya. bisa jadi lu yang salah juga. Ya, Jadi lu harus introspeksi. benar. Karena Jangan nyalain orang terus. refleksi kita ya refleksi ke orang lain juga kan. Iya bener banget iya. Kalau misalnya lu di sini toxic, lu ke sini toxic, lu di sini toxic, ya berarti yang toxic lu kali. Iya. Betul. Malah, Kan? ya mungkin diri lo sendiri yang bisa jadi Jadi penyebabnya juga. Iya benar. Benar. Jadi nggak bisa semuanya disalahin ke orang Dan lain. nggak bisa semua disamaratakan juga. Nah. Gitu. Gue juga gitu soalnya. Sekarang gue lagi mencoba untuk apa yang gue dapat dari yang lalu, gue perbaikin di yang sekarang. Banyak juga sekarang gue jadi, dulu gue kayak gini, gue nggak mau kayak gini lagi. Guanya gitu. Dan semoga orangnya juga kan kalau niat gue baik ya, semoga progres lebih baik iya. juga kan. Jadi hasilnya juga akan baik. Benar-benar. Gitu Pak. Oke. Gitu. Kalau saran dari gua sih ya, saran dari gua. Ada yang nanya sih? Ada yang nanya? Iya udah cukup ya, udah cukup ya. Rian, tanya gua Rian. Ayo udah, kita cukup lah ya. Gua lupa mau ngomong apa tadi. Waduh. Cukup sampai di sini aja sih sekiranya untuk pembahasan toxic relationship ini. Ngomong apa? Semoga banyak pesan yang bisa Iya, diambil semoga ya banyak dari- pembelajaran Semoga banyak, juga ya, benar. yang bisa diambil kalian semua untuk bisa nerapin ke kehidupan kalian. Dan jangan lupa untuk berdoa. tunggu konten selanjutnya. Kalau ada nanti. Ada. Mau ada nggak? Mau ada nggak? Mau nggak? Mau. Thank you untuk Davina Lena, Ya, thank you terima untuk kasih. Ananda Riva. Wah, thank you. Thank you untuk orang-orang yang di belakang layar. Thank you banget untuk semuanya. Semoga kedepannya kita makin sukses. Amin. Amin. Alamin. Dan see you. See you. See you. Bye.